Baik, selamat sore Luis dan juga pemirsa. Memang untuk skema rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan begitu ya. Seperti kontraflow ini yang tadinya diterapkan satu lajur pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ini sepertinya sudah ada dua lajur kontraflow yang diterapkan oleh pihak dari Jasa Marga atas distraksi dari kepolisian. Dan juga untuk one way sendiri, ini one way juga sudah berlaku sejak kemarin 3 April 2025 dari kilometer 188 hingga kilometer 70, lalu diperpanjang dari kilometer 219 hingga kilometer 70, dan tadi pagi sekitar pukul 9.56 waktu Indonesia Barat, ini one way lokal diberlakukan di kilometer 456 hingga 414 ruas tol Batang Semarang. Dan memang untuk suasana di gerbang tol Cikatama saat ini ramai lancar begitu ya, khususnya dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Namun untuk dari arah Cikampek atau dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta ini masih ada antrian, bahkan ini antrian tersebut cukup panjang begitu ya, dikarenakan memang adanya transaksi uang elektronik yang ada di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Dan memang untuk gardu tol yang diberlakukan atau diaktifkan di gerbang tol Cikatama ini total ada 20 gardu tol yang diaktifkan untuk kendaraan yang melaju dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta, dan juga disediakan 5 gardu tambahan di gerbang tol Cikatama 8 yang sudah dioperasikan oleh pihak dari Jasa Marga ini sejak tadi pagi. Dan untuk sementara itu antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga Kakor Lantas Polri untuk mengurai kepadatan lalu lintas ataupun antrian kendaraan, ini ada antisipasi berupa pemberian diskon tarif tol sebesar 20%, yang mana nantinya para kendaraan atau kendaraan yang melaju dari arah gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jakarta ini mendapatkan diskon sebesar 88.000 dari yang tadinya 440.000. Ini para pemudik hanya membayar 352.000 saja. Dan memang untuk kendaraan yang mendominasi di ruas tol Jakarta Cikampek ini, khususnya di kilometer 70 dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta, ini masih didominasi oleh kendaraan bersumbu dua seperti mobil pribadi dan juga bus pariwisata yang mengangkut atau membawa penumpang atau pemudik dari arah atau dari kampung halamannya menuju ke Jakarta. Kembali ke studio, Louis. Baik Dewi, bagaimana terkait dengan tol fungsional di Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan? Ini apakah masih bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang akan kembali dari kota asal kembali ke ibu kota Jakarta? Silakan Dewi. Ya, untuk pemberlakuan jalur fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan ini diberlakukan sesuai dengan distraksi kepolisian. Dan untuk dibukanya jalur tol Japek 2 Selatan ini sudah dibuka sejak 2 April 2025 lalu, sejak pukul 7 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun tak menutup kemungkinan tol Japek 2 Selatan ini akan dibuka selama 24 jam karena memang 2 hari belakangan ini tol tersebut sudah dibuka selama 24 jam. Ini tentunya pemberlakuan atau kendaraan yang bisa melintas ini di ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan ini sesuai dengan distraksi dari kepolisian. Dan juga untuk pembukaan Japek Selatan yang diberlakukan situasional ini jika berpotensi terjadinya kemacetan khususnya di kilometer 66 ruas tol Jakarta Cikampek. Dan memang biasanya kemacetan tersebut diakibatkan karena dua pertemuan jalur dari arah Bandung dan juga Trans Jawa yang bertemu di ruas tol kilometer 76. Oleh sebab itu, bagi pengendara yang dari arah Jawa Barat atau Bandung menuju ke Jakarta ini disarankan untuk melalui tol Japek 2 Selatan ini agar tidak adanya atau tidak terjadi kepadatan lalu lintas yang berada di tol Jakarta Cikampek atau dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Dan untuk para pengemudi atau para pemudik yang dari arah Bandung yang akan melakukan perjalanan dari arah Bandung menggunakan tol Japek 2 Selatan ini bisa masuk melalui tol Cipularang
yang nantinya akan menempuh jalan sekitar 30 kilometer dan juga keluar di Jalan Bojongmangu, di Jalan Bojongmangu, Delta Mas, Bekasi, Jawa Barat. Louis, kembali ke studio. Baik Dewi, selain dari jalur alternatif tersebut, kemudian juga rekayasa lalu lintas bersifat one way, lalu bagaimana dengan sistem rekayasa ganjil genap? Apakah juga sudah diterapkan di sana Dewi? Ya, untuk sistem rekayasa ganjil genap ini memang sudah diberlakukan bahkan sejak arus mudik ini berlangsung. Jika memang para pengemudi ini akan melakukan perjalanan pada tanggal genap, maka disarankan untuk para pemudik ini melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan berplat genap. Begitupun sebaliknya jika memang akan melakukan perjalanan di tanggal-tanggal ganjil, ini pemudik disarankan untuk melakukan perjalanan menggunakan dengan kendaraan-kendaraan berplat ganjil. Dan tentunya pastikan bagi Anda yang akan melakukan mudik atau arus balik ini dipastikan agar tubuh Anda ini sehat dan juga kendaraan Anda dalam keadaan prima agar nantinya tidak terjadi mogok ataupun kendala mesin di tengah jalan. Dikarenakan memang bagi para pengendara atau kendaraan yang berhenti di tengah jalan atau mati di tengah jalan, ini nantinya akan dibantu oleh petugas dari Jasa Marga untuk nantinya keluar dari tol terdekat begitu. Dan juga untuk Anda yang merasa lelah di tengah perjalanan ini disarankan untuk memanfaatkan rest area terdekat yang sudah ada di sepanjang tol begitu ya, terutama di tol terdekat. Jika memang nantinya rest area tersebut penuh, Anda ini bisa mencari atau kembali melakukan perjalanan untuk berhenti di rest area terdekat. Tentunya tidak boleh lama-lama, ini hanya disarankan dari 15 menit hingga 30 menit saja Anda boleh beristirahat di rest area terdekat. Kembali ke studio, Louis. Baik Dewi, terima kasih banyak atas laporannya, sangat lengkap sekali dan semoga dapat membantu masyarakat untuk menentukan pilihan jalur mudik dan waktu yang tepat untuk melakukan mudik balik mudik Lebaran 2025. Terima kasih Dewi dan juru kamera Rona Bayu, dan sebelumnya ada dari Terminal Tanjung Priuk Berkat Mangasituwa serta Ahmad Amin, dan juga dari Pelabuhan Bakauheni ada Jihan Nabila dan juga juru kamera Azuzil Hakim. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan.